Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan kelima. Semoga masih semangat dalam mengikuti perkuliahan online-nya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika, di mana induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan sebuah argumen atau pernyataan atau proposisi mengenai bilangan bulat. Nah, induksi matematika ini sebenarnya sangat diperlukan ketika Anda misalnya ingin membuat sebuah program, kemudian input datanya itu dalam bentuk bilangan diskrit, kemudian Anda ingin menjumlahkan ya, misalnya dari bilangan bulat tersebut, kemudian ada pernyataan bahwa jumlah dari data yang Anda input itu adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, pernyataan tadi itu harus kita buktikan secara atau melalui pendekatan yang disebut sebagai induksi matematika. Jadi nanti ketika Anda menerjemahkan proposisi tersebut ke dalam sebuah bahasa pemrograman, output yang diperoleh dari program yang Anda buat tersebut tidak akan keliru. Jadi, sebuah proposisi atau pernyataan itu tidak hanya sekedar ditulis, tetapi harus dimengerti apa yang menyebabkan proposisi tersebut benar, yaitu melalui sebuah bukti atau proof. Nah, pada hari ini, di materi kali ini, kita akan fokus pada pembuktian proposisi yang hanya menyangkut bilangan bulat. Jadi kalau misalnya ada hipotesis mengenai sebuah pernyataan atau argumen lain itu tidak menggunakan induksi matematika ini, tetapi mungkin nanti dalam hipotesis-hipotesis, misalnya ya dalam hipotesis-hipotesis penelitian mungkin sudah Anda pelajari atau nanti Anda pelajari di mata kuliah yang lain. Nah, dari sini contohnya adalah ada pernyataan bahwa jumlah N buah bilangan bulat positif pertama adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, proposisi ini harus dapat dibuktikan sebelum Anda turunkan atau Anda definisikan atau Anda tuliskan dalam sebuah bahasa pemrograman dalam proses pembuatan program tersebut, karena nanti untuk menjamin bahwa output nilai yang keluar dari program yang Anda buat itu tidak keliru. Nah, metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat ini adalah induksi matematika. Jadi, induksi matematika ini adalah sebuah teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika ini kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat itu termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Matematika yang mempelopori perkembangan induksi matematika ini adalah Ernst Ken dan G. Pino. Jadi, di dalam proposisi bilangan bulat atau pernyataan-pernyataan atau argumen-argumen bilangan bulat ini, banyak teorema yang menyatakan bahwa Pn benar ini untuk semua bilangan bulat positif N, yang dalam hal ini adalah Pn juga disebut sebagai fungsi proposisinya. Contohnya adalah yang tadi ya, Pn adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, tugas kita menggunakan induksi matematika itu untuk membuktikan bahwa proposisi Pn ini adalah benar. Contohnya, sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita membuktikan proposisi tersebut menggunakan induksi matematika, tadi disebutkan bahwa induksi matematika itu mengurangi langkah-langkah atau menggunakan langkah-langkah terbatas dalam membuktikannya. Jadi kalau misalnya kita membuktikan proposisi itu secara manual satu persatu dapat dilihat ini akan panjang sekali prosesnya. Misalnya tadi dinyatakan bahwa jumlah dari 1 sampai dengan N itu adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Masih ingat di kalkulusnya ya? Bilangan bulat ini kita jumlahkan, kemudian kita tulis dalam bentuk sigma. Sigma I-nya adalah 1 sampai dengan N, yaitu nilai 1 sampai dengan 2 ditambah dengan N. Nilainya tadi berdasarkan proposisinya adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kita buktikan misalnya langkah pertamanya untuk suku pertama, yaitu N-nya sama dengan 1, berarti jumlah sampai dengan suku ke 1, yaitu sama dengan 1. Atau kita menggunakan penjumlahan manual biasa, 1 yang dijumlahkan nilainya akan tetap 1. Atau misalnya kita ingin membuktikan dengan proposisinya ya, 1 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 dibagi 2 adalah 1, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1. Ternyata memang betul jumlah untuk suku pertama itu adalah N dikalikan N plus 1 per 2.
Kemudian buktikan lagi untuk suku keduanya. Berarti 1 ditambah dengan 2. Kalau kita jumlahkan biasa, nilainya sama dengan 3. 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian kita substitusikan ke dalam proposisi yang ini. Nilainya adalah 2 dikalikan dengan 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nilainya akan sama dengan 3. Ternyata memang katanya terbukti betul bahwa jumlah sampai dengan suku kedua itu adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Kita coba terus sampai dengan suku ke-34 misalnya di sini. Berarti kita menjumlahkan bilangan bulat 1 sampai dengan 34. Nah, kalau Anda kerjakan satu persatu sampai misalnya sampai dengan suku ke-33 dijumlahkan secara manual, ini diperoleh nilainya 561. Kemudian ditambahkan dengan suku ke-34-nya atau bilangan bulat ke-34-nya yaitu nilainya 595. Nah, ini adalah N-nya. N kita substitusikan ke dalam proporsi yang ingin dibuktikan berarti 34 dikalikan dengan 34 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 34 kali 35 dibagi 2 yaitu 595. Ternyata betul dapat dibuktikan bahwa jumlah sampai dengan suku ke-34 ini adalah n dikalikan dengan n plus 1 dibagi 2. Nah, ini baru sampai dengan suku ke-34. Bayangkan yang namanya bilangan bulat itu, bilangan bulat positif itu menuju tak hingga. Sehingga kalau kita buktikan secara manual satu persatu ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan langkah yang sangat panjang. Nah, untuk itulah diperlukan sebuah pendekatan yang dapat memangkas langkah-langkah tadi, yaitu menggunakan induksi matematika. Ini ya, karena tadi n-nya menuju tak hingga diperlukan pendekatan yang membuktikan kebenaran proposisi tersebut dengan memangkas langkah-langkah yang panjang tadi. Contoh proposisi bilangan bulat yang lain ya, ini misalnya ada pernyataan atau proposisi atau argumen yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif di mana n-nya lebih besar sama dengan 2 itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Jadi ini yang harus dibuktikannya adalah perkalian dari satu atau lebih bilangan prima di mana n-nya lebih besar sama dengan 2. Kemudian contoh lainnya adalah untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 ditambah dengan 2n adalah kelipatan 3. Kemudian di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya. Nah, jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n kali n dikurangi 1/2. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh proposisi bilangan bulat yang perlu kita buktikan sebelum misalnya kalau Anda ingin input ke dalam pemrograman atau bahasa pemrogramannya sebelum diterjemahkan atau didefinisikan ke dalam bahasa pemrograman agar nanti output yang keluar dari program yang Anda buat atau program yang Anda rancang itu tidak keliru. Nah, salah satu caranya yang pertama dalam induksi matematika adalah menggunakan prinsip induksi sederhana, di mana di sini dimisalkan bahwa Pn ini adalah proposisi perihal bilangan bulat positifnya, dan kita ingin membuktikan bahwa proposisi ini atau Pn ini adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan proposisi ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 ini adalah benar, dan jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Jadi kita memiliki dua langkah. Yang pertama, P1 ini harus kita buktikan bahwa itu adalah betul atau benar. Kemudian ketika kita mengasumsikan bahwa Pn benar, maka kita harus dapat membuktikan bahwa Pn plus 1 atau sampai dengan suku Pn plus 1-nya juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Nah, sehingga di dalam prinsip induksi sederhana, kita memiliki dua langkah. Yang pertama disebut sebagai basis induksi. Di dalam basis induksi itu kita mengganti n-nya menjadi 1. Yang tadi kita sebut sebagai P1. Kenapa P1? Karena P1 ini merupakan bilangan bulat positif terkecilnya. Kemudian langkah induksi. Di dalam langkah induksi ini nanti ada yang disebut sebagai hipotesis induksinya yang menyatakan bahwa Pn ini adalah benar. Sehingga ketika Pn benar, nanti ada implikasi bahwa jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Jadi di dalam langkah induksi itu yang pertama kita mengasumsikan bahwa Pn benar, kemudian kita harus membuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat positifnya.
Nah, contoh yang pertama, tunjukkan bahwa N lebih besar sama dengan 1. Untuk N lebih besar sama dengan 1, jumlah dari bilangan bulat 1 sampai dengan N itu adalah N dikalikan N plus 1 per 2. Ini yang tadi saya tunjukkan perhitungan menggunakan perhitungan manual. Untuk membuktikannya baru sampai dengan suku ke-34. Nah, kalau di sini kan N-nya lebih besar sama dengan 1, berarti N-nya nanti menuju tak hingga. Nah, yang pertama kita harus menuliskan dulu proposisinya. Di sini misalkan PN ini menyatakan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1, jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi, tadi di dalam prinsip induksi sederhana kita akan memiliki basis induksi. Basis induksi itu untuk membuktikan P1 ini adalah benar. Kemudian di langkah induksinya ada asumsi hipotesis induksi yaitu PN-nya benar. Kalau PN benar maka kita harus membuktikan bahwa PN plus 1-nya adalah benar. Sehingga yang pertama kita memiliki basis induksi. Basis induksi tadi kita mulai dengan N sama dengan 1, P1 benar karena di sini dinyatakan bahwa P1 benar karena untuk N sama dengan 1 yaitu bilangan bulat 1 jumlahnya ini tadi di dalam proposisinya adalah N ditambah dengan 1. Jadi disubstitusikan 1 dikalikan dengan 1 ditambah 1 nilainya dibagi 2 nilainya sama dengan 2 per 2 yaitu sama dengan 1. Berarti P1 benar. Kemudian di langkah induksinya kita asumsikan bahwa PN benar yaitu mengasumsikan bahwa jumlah bilangan bulat 1 sampai dengan N itu adalah N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Paham ya? Jadi ini disebut sebagai hipotesis induksi yang diasumsikan benar. Sehingga kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar. Jadi kalau tadi di sini berhenti sampai dengan N, nah yang akan kita buktikan itu berhenti sampai dengan N plus 1. Sehingga nanti jumlahnya, perhatikan di sini ya. Kenapa di sini N, di sini N plus 1? Karena di sini suku terakhirnya N. Berarti N, di sini suku terakhirnya N plus 1 ya, berarti N plus 1. Kemudian yang ini suku terakhirnya N. Substitusikan ke sini, yang di sini suku terakhirnya N plus 1. Sampai sini paham ya? Jika bingung boleh tanyakan melalui WA atau forum diskusi di e-learning. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan PN plus 1 juga benar. Sehingga di sini saya tuliskan seperti ini. Sampai dengan N, ini saya pisahkan menggunakan tanda kurung, kemudian ditambahkan sampai dengan suku ke N plus 1-nya. Nah, tadi jumlah dari 1 sampai dengan N ini adalah proposisi N, di mana nilainya adalah N dikalikan dengan N plus 1 dibagi 2. Sehingga selanjutnya kita menambahkan dengan suku ke N plus 1. Perhatikan di sini, ini harus disamakan penyebutnya. N plus 1 ini harus disamakan penyebutnya. Kemudian yang ini dikalikan dulu. N kali N adalah N kuadrat. Kemudian N dikalikan positif 1 adalah positif N. Sehingga selanjutnya akan menyamakan penyebutnya yang ini. Penyebut ini artinya dia dikalikan dengan 2 per 2. Nah, selanjutnya tinggal ditambahkan pembilangnya N plus N kuadrat ditambah 1 ditambah dengan 2N ditambah dengan 2. 2N ditambah dengan 2 hasilnya adalah N kuadrat. Ini ditambahkan positif ya, ditambahkan 3N ditambah dengan 2 per 2. Selanjutnya masih ingat di dalam kalkulusnya ya, ini Anda faktorkan. Kita peroleh faktornya N plus 1 ditambah dengan N2. Nah, untuk agar mirip atau sama persis dengan apa yang ingin kita buktikan, tadi kita harus membuktikan bahwa untuk suku sampai dengan N-nya adalah ini. Sehingga selanjutnya adalah menuliskan atau memisahkan agar sama persis dengan yang ingin kita buktikan. Nah, perhatikan yang ini. N plus 2 ini akan sama dengan N plus 1 ditambah dengan 1. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi, dari langkah 1 dan langkah 2 telah dibuktikan benar sehingga
Untuk semua bilangan bulat positif n, terbukti bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1, jumlah bilangan bulat positif 1 sampai dengan n adalah n dikalikan n plus 1 dibagi dengan 2. Paham ya? Jadi dapat dilihat langkahnya tidak harus satu-satu sampai dengan menuju tak hingga, sehingga kita dapat memangkas langkah yang sangat panjang tadi dengan langkah-langkah terbatas seperti ini. Jadi menentukan basis induksi dulu, kemudian mengasumsikan proposisi n itu adalah betul, baru kita harus membuktikan Pn plus satunya juga memang benar. Posisi tersebut adalah benar. Nah, contoh selanjutnya adalah gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif adalah n kuadrat. Bilangan ganjil positif berarti nanti yang dihitungnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n dikurangi 1. Kenapa di sini 2n dikurangi 1? Karena yang dicarinya adalah bilangan ganjil. Kemudian misalkan Pn ini adalah menyatakan jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi ini adalah proposisi yang akan kita buktikannya. Jadi yang pertama, tentukan lagi basis induksinya dimulai dengan mengganti n sama dengan 1. Di sini P1. Kemudian di sini saya nyatakan bahwa P1 benar atau basis induksi benar karena untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 ini nilainya sama dengan 1 kuadrat. Nilainya sama dengan 1. Jadi tadi kan n kuadrat yang akan kita buktikannya. Kemudian langkah induksinya yaitu memisahkan Pn benar. Ini adalah hipotesis induksinya. Yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2n dikurangi 1-nya adalah n kuadrat. Sehingga hipotesis induksinya, sehingga kita harus memperlihatkan bahwa sampai dengan suku ke n plus 1, nilainya akan sama dengan n plus 1 dikuadratkan. Jadi seperti biasa di sini dituliskan kemudian kita pisahkan untuk memudahkannya. Ini adalah sampai dengan suku ke n. Yang ini adalah sampai dengan suku ke n, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi berdasarkan Pn-nya, proposisi n yang tadi hipotesis induksinya ini katanya betul. Nilainya adalah n kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah 2n plus 1. Yang ini 2n plus 1 ditambahkan, tinggal kita tambahkan saja. N kuadrat ditambah 2n ditambah dengan 1 itu adalah nilai dari n plus 1 dikuadratkan. Jadi dari basis induksi dan langkah induksi telah dapat dibuktikan benar, sehingga jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Sampai di sini paham ya? Jika ada yang masih kurang paham, boleh tanyakan langsung ke WA saya atau ke forum diskusi. Nah, pertanyaannya adalah ketika basis induksinya tidak dimulai dengan 1. Nah, ketika basis induksinya tidak dimulai dengan 1, maka menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Jadi kalau tadi kan basis induksinya selalu P1. Nah, ketika basis induksinya itu tidak 1, bisa 0, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, maka prinsip induksi yang dapat digunakan adalah prinsip induksi yang dirampatkan. Jadi di sini misalkan Pn ini adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan n0. Jadi dapat dilihat ya, di sini dimulainya dari n0. Jadi tidak hanya satu n0 ini, bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Langkah-langkahnya sama, jadi ada basis induksi tapi dimulai dengan P0, kemudian ada langkah induksinya. Asumsi hipotesis induksinya adalah Pn benar, kemudian kita harus membuktikan n plus 1-nya juga adalah betul untuk setiap n lebih besar sama dengan n0. Jadi untuk menggambarkannya ini sama persis dengan prinsip induksi sederhana, namun bedanya ada di sini. Basis induksinya itu tidak sama dengan 1 saja, tetapi bisa 0, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kemudian ada hipotesis induksinya yaitu Pn-nya, proposisi n-nya, dan selanjutnya adalah induksi step-nya atau langkah induksinya 1 yang harus kita buktikan. Nah, contohnya misalnya di sini. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 1. Jadi kita misalkan proposisinya adalah ini adalah proposisi n-nya.
yang menyatakan bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, yaitu 2 pangkat 0, jumlah dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, perhatikan di sini untuk kita menentukan basis induksinya, dia dimulainya bukan dari 1, melainkan dari 0. Jadi nanti basis induksinya adalah P0, bukan lagi P1. Nah, 0 ini adalah N0-nya. Jadi kita peroleh basis induksinya seperti ini. Di sini P0 benar karena untuk N sama dengan 0 dibuktikan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, yaitu menggunakan formulasi proposisinya adalah 2N plus 1 dikurangi dengan 1. Substitusikan 2 pangkat 0 ditambah 1 adalah 2 pangkat 1. Sini 2 pangkat 1 dikurangi dengan 1 nilainya sama dengan 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti basis induksinya betul. Kemudian di langkah induksinya kita asumsikan hipotesis induksinya yaitu Pn. Di sini Pn-nya diasumsikan benar yaitu 2 pangkat 0. Jumlah dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, sehingga kita harus membuktikan sampai dengan suku ke n plus 1-nya. Kalau di sini tadi berhenti di 2 pangkat n, suku terakhirnya kalau di sini 2 pangkat n plus 1, sehingga sama seperti tadi. Ini ada suku terakhirnya 2 pangkat n plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi dengan 1. Artinya seperti biasa kita pisahkan, jadi kita tuliskan penjabarannya ini sampai dengan suku ke n-nya. Ini sampai dengan suku ke n, kemudian yang di sininya adalah Pn-nya, proposisi n. Kemudian tadi yang ingin dibuktikan sampai dengan suku ke n plus 1. Nah, tadi hipotesis induksinya menyatakan bahwa untuk proposisi n itu adalah betul, sehingga ini jumlahnya adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 1. Kemudian suku terakhirnya adalah 2 pangkat n plus 1. Di sini diperoleh 2 pangkat n plus 1 ditambah dengan 2 pangkat n plus 1, berarti ada 2 pangkat n plus 1-nya. Misalnya ini adalah y, yang ini juga adalah y, berarti ada 2y, berarti 2 kali 2 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 1. Nah, 2 dikalikan 2 pangkat n plus 1 plus 1 akan sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2 pangkat n plus 1. Hasilnya adalah 2 pangkat n plus 2. Atau kita tuliskan secara langsung yaitu 2 pangkat n plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi dengan 1. Sehingga dapat dilihat bahwa dari langkah 1 dari basis induksi P0 itu sudah terbukti betul, dan di langkah induksinya yaitu Pn plus 1-nya betul karena sesuai dengan asumsi hipotesis induksinya yaitu Pn-nya betul. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, jumlah dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n, nilainya akan sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 1. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya ini adalah himpunan. Banyaknya himpunan itu adalah bilangan diskrit, yaitu bilangan bulat. Di sini misalnya ada dengan AN masing-masing adalah himpunan, buktikan dengan induksi matematika hukum De Morgan rampatan itu adalah komplement dari irisan A1, A2, A3 sampai dengan AN adalah gabungan dari A1 komplemennya, A2 komplemennya sampai dengan AN komplemennya. Sehingga seperti biasa kita misalkan dulu proposisinya yaitu Pn yang menyatakan bahwa jika A1 sampai dengan AN adalah himpunan, berlaku hukum De Morgan rampatan seperti ini. Artinya kita mulai basis induksinya. Nah, untuk menentukan basis induksinya dapat kita lihat dulu. Dalam mencari irisan kita membutuhkan 2 himpunan sehingga dimulai dengan n-nya sama dengan 2. Sehingga di dalam basis induksinya P2 bukan P0, bukan P1 karena kita tidak bisa mencari irisan dari satu himpunan saja, irisan komplement. Sehingga di sini P2 benar karena untuk n sama dengan 2 diperoleh bahwa irisan dari A1 komplement dan A2 komplement adalah gabungan dari komplement A1 dan komplement A2-nya. Nah, selanjutnya di langkah induksinya, Pn ini benar, diasumsikan sebagai hipotesis induksi bahwa sampai dengan suku ke n itu adalah n-nya masing-masing. Sehingga kita harus membuktikan bahwa n plus 1 juga betul. Jadi kalau tadi berhenti di n, selanjutnya adalah berhenti yang akan kita buktikan adalah di n plus 1.
seperti ini. Jadi sama seperti biasa, ini sebenarnya mudah. Tinggal Anda jabarkan, kemudian kita pisahkan ini sampai dengan N. Kita pisahkan, kemudian suku ke N plus 1-nya dipisahkan. Ini dipisahkan menggunakan tanda kurung seperti ini. Baru ini katanya yang ini adalah proposisi N-nya. Proposisi N. Sehingga di proposisi N tadi dinyatakan bahwa gabungan dari masing-masing komplemennya. Nah, ini juga adalah komplemen. Jadi ini berubah. Digabungkan. Sehingga terbukti bahwa dari basis induksi dan langkah induksi bahwa jika A1, A2, A3 sampai dengan AN adalah himpunan, berlaku hukum De Morgan rampatan seperti ini. Sampai di sini paham ya? Saya harap bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya kita bahas di video berikutnya.